pas itu udah beli yang dot yang menurut saya itu udah sesuai payudara. Berarti 12 ya. Sama Mbak yang mirip seperti ini. Solo jagoan penting bareng PMI. Kali ini temen ngobrol saya ini agak menggelitik ya. Ada sosok ibu-ibu cantik-cantik di depan saya yang pada episode kali ini akan membahas tentang pumping aman dan cara menyimpan ASI. Saya kan harus berguru ini. Ada Mbak Eva sebagai bidan ya di Klinik Kandungan PMI Solo dan juga ada Mommy Desi. Salah satu ibu pintar ya. Baik, kan ini temanya adalah tentang pumping ya, tentang mengasihi. Mengasihi. Nah, definisi dari pumping sendiri itu apa sih Mbak Eva? Pumping ya Mbak ya. Sebelum membahas ke pumping nih, nah sebelumnya kita membahas ASI dulu ya. Oh, ASI dulu. Nah, kenapa sih kita harus pumping? Kan biasanya identik dengan ibu-ibu yang bekerja. Nah, kenapa sih ibu-ibu bekerja juga harus mensuplai atau mengasihi babynya yang di rumah? Itu karena di Indonesia sendiri ya Mbak ya, itu ada peraturannya. Di undang-undang itu ada. Oh, ada. Ada Bun. Oh, okay. Di tahun 2009. Nomornya 36. Itu di pasal 128. Hafal ya Anda? Bener-bener berarti kalau saya kalian itu ibu pintar ya. Ibu pintar. Pasal 128 ayat 1, 2 dan 3. Di situ jelas bahwa kita harus wajib mengasihi baby atau bayi dari 0 sampai 6 bulan atau disebut juga ASI eksklusif ya Mbak ya. Itu. Sedangkan kan biasanya di lapangan kan ibu-ibu itu hanya cutinya 1 sama 2 bulan ya Mbak ya. Nah yang 4 bulan gimana? Nah kan gitu. Nah ini bisa menggunakan pumping. Oke. Kemudian pumping ini sendiri sebelumnya kan memerah ASI ya. Memerah ASI itu ada 2 teknik, yang manual dan juga yang pumping. Kalau manual itu menggunakan tangan atau diperah secara langsung. Jangan dipraktekin ya. Dipraktekin ya. Gatel ini ya pokoknya memeras gitu ya. Memeras. Kemudian yang kedua menggunakan alat elektrik atau biasa juga disebut dengan pumping. Nah, pumping sendiri itu sebenarnya sih konsepnya itu mengosongkan payudara ketika tidak disusukan kepada si baby. Apabila ibunya itu stay di rumah, sebaiknya sih tidak dipumping atau tetap DBF, direct fresh feeding, itu seperti itu. Berarti pumping itu sendiri pakai alat ya, yang pakai alat ya, itu namanya pumping. Pumping elektrik. Luar biasa. Nah, saya mau beralih ke Mbak Desi nih. Kan tadi ada 2 metode ya, ada manual dan juga pumping. Siap. Nah, kalau Mbak Desi ini udah berapa lama menyusui? Kalau saya udah 11 bulan sesuai 11 dengan umurnya anak saya L. Babynya namanya L Debaran. Elmira. Sudah 11 bulan. Berarti saat ini usia babynya juga 11 bulan. Oke. Apakah ini kan Mbak Desi wanita karir nih ya? Iya. Benar-benar. Metodenya menggunakan dua-duanya, manual dan juga pumping atau hanya pumping saja? Saya maksudnya manual ini yang kita peras Bun. Enggak. Kalau saya pakai metodenya yang pumping elektrik ya. Pumping elektrik. Pakai pumping elektrik tapi juga DBF langsung juga. DBF itu menyusul langsung. Kalau saya ada teknik juga untuk pumping, yaitu namanya power pumping. Jadi itu dikasih power bank gitu biar menghemat waktu. Power pumping itu namanya Kak. Namanya. Jadi pumpingnya itu 10 menit. Kalau saya pakainya single pump ya, jadi satu pumping kan ada yang dua langsung ditempelin keluar gitu kan ya. Kalau saya pakai yang single, itu caranya 10 menit pumping sebelah kanan, 10 menit pumping sebelah kiri, istirahat 5 menit. Itu dilakukan selama 3 kali. Jadi nanti waktunya 1 jaman. Gitu, itu namanya power pumping. Dan itu harus dilakukan sampai payudaranya terasa kosong. Oke. Berarti misal belum ada 1 jam nih atau belum ada, itu kan siklusnya 3 kali ya berarti. Belum ada 3 kali tapi udah terasa kosong pun berhenti nggak apa-apa. Berhenti nggak apa-apa. Nggak usah dipaksakan. Baik.
Tapi emang metode seperti itu ada Mbak Eva? Ada, benar sekali Mbak Desi, itu ada power pumping ya. Power pumping. Kalau saya sih, ini pengalaman ya, cerita pengalaman. Kalau saya menggunakan yang double pumping, yang pump. langsung dua. Lebih efektif lebih cepat. Sambil nonton drakor bisa? Bisa. Sambil nyemil gini bisa. Jadi tempelin aja dua-duanya, langsung nanti alatnya kerja. Tapi itu kan 10 menit. 10 menit. Kalau yang double ini yang pertama 20 menit, kemudian istirahat terus 10 menit, istirahat 10 menit. Totalnya sih sama 60 menit 1 jaman. Kalau power pumping sih biasanya kurang lebih 1 jam. Tapi konsepnya tetap sama, mengosongkan payudara begitu. Oke. Keren sekali. Sudah ada bayangan ya. Ya, oke, ilmunya sudah dapat. Prakteknya belum tahu kapan. Tapi kapan sih waktu yang tepat ketika seorang ibu itu memutuskan pumping aja deh gitu? Ini saya atau Mbak Desi? Saya dulu. Iya, Mbak Eva dulu. Kalau sebenarnya pumping itu ya seperti tadi. Kalau Mbak Desi kan berkarir. Nah, itu kan pagi sebelum berangkat sih tipsnya harus tetap disusukan. Nah, setelah di tempat kerja bisa itu berselang 2 atau 3 jam setelah beliau meminumkan atau memberikan ASI secara langsung. Itu berulang sampai beliau pulang. Seperti itu sih. Kalau umpamanya di rumah bisa itu setengah jam setelah menyusui bisa, atau 1 jam setelahnya juga bisa. Seperti itu. Yang penting konsepnya sih yang harus dipegang adalah mengosongkan payudara. Konsepnya itu. Oke. Wah, luar biasa. Emang kalau nggak dikosongin kenapa? Maksudnya apakah terasa penuh atau mengganggu aktivitas atau? Iyo Ibun, itu kan nanti. Aduh. Beban hidup menjadi bertambah ya. Betul sekali. Udah merasakan ya. Sampai bungkuk saya. Oke. Tapi Mbak Desi juga melakukan metode yang sama. Sama. Kalau saya misalnya saya DBF jam 6 pagi misalnya. Saya letnya itu 3 jam. Jadi kalau jam 6 pagi DBF, nanti jam 9 pumping di kantor, jam 12 pumping lagi gitu. Itu kalau pas anak saya umur sampai 6 bulan. Sampai umur 6 bulan. Jadi kan pas ASI eksklusif. Jadi pas banyak-banyaknya ya Mbak Eva ya. Benar. Banyak-banyaknya. Kalau misalkan sekarang anak saya udah umur 11 bulan, udah mulai berkurang nih frekuensi pumpingnya. Paling kalau di kantor cuma sekali. Cuma sekali aja. Oke. Wah, luar biasa. Berarti melakukan pumpingnya itu, frekuensi melakukan pumpingnya itu tergantung usia bayinya ya. Oke. Tapi pernah nggak sih menghitung berapa banyak yang dihasilkan kayak gitu? Pernah. Jadi kalau awal dulu L-air itu umur 1 minggu, dapatnya itu sekitar 60 mili. 60 mili. Berarti ya masih segini lah ya, maksudnya masih agak sedikit. Kan disesuaikan dengan kebutuhan bayi juga kan. Soalnya dulu kan saya juga epping 1 bulan, eksklusif pumping 1 bulan. Terus 2 minggu pertama itu 100 mili. 1 bulan sampai usia 8 bulan. 200 sampai 400 mili. Udah kayak aqua ya. Terus sekarang dari 9 bulan sampai sekarang paling 100 sampai 250 mili sekali pumping. Sekali pumping segitu ya. Sekali pumping. Sehari bisa sampai 2 kali pumping. Belum lagi yang DBF-nya. Iya, DBF. Oke. Itu kan tapi banyak juga ibu-ibu yang mungkin ASInya nggak keluar atau gimana ya. Nah, tapi tetap harus menyusui anaknya. Ada nggak sih metode pumping yang benar biar ASInya juga bisa dihasilkan? Metode pumping ya. Kalau metodenya sih seperti tadi yang disampaikan, ada yang power pumping itu. Tapi yang pertama itu harusnya sih belayan suami. Iya, penting banget. Catat ini. Saya mau mendengarkan suami. Suami juga harus aware ke istri. Istri saya juga menyusui, jadi juga harus saling membantu seperti itu. Itu yang pertama sih, menurut saya yang paling penting, poin pertama itu. Kemudian juga bisa dengan ASI booster. ASI booster. Terus makan makanan seimbang, mungkin juga ditambah protein seperti yang Mbak Desi ya, dan juga sayur. Terus kemudian juga stresor atau stresnya itu mengurangi stres. Biasanya kan ada itu pas awal-awal persalinan itu atau setelah melahirkan kan ada kayak baby blues gitu ya Mbak. Nah itu kan peran keluarga, peran suami kan amat sangat penting. Sebenarnya itu sih poinnya. Kalau pumping itu
kalau harus banyak harus gimana ya, sebenarnya nggak harus banyak-banyakan sih. Yang penting konsepnya mengosongkan payudara dan si baby AC-nya terpenuhi, itu aja sebenarnya sih. Oke, berarti ini bukan perkara banyak-banyakan ya. Yang penting mencukupi kebutuhan ASI untuk bayinya ya, dan juga mengosongkan payudara. Oke, luar biasa. Nah, itu kan tadi tipsnya. Tapi Mbak Desi dalam proses melakukan pumping itu ada kendalanya nggak sih? Kalau kendala sih di awal dulu saya pumping, awal melahirkan itu kan nggak keluar ASI sama sekali nih. Saya udah pede banget, ini disusukan ke anak pasti keluar karena dia kan ada refleks ngenyot kan. Tak kira keluar, ternyata nggak keluar. Anaknya batin, kok nggak Ini apaan sih? keluar? Pahit sekali. Oke. Terus pas di rumah sakit itu saya pumping aja lah, ya udah pumping aja lah, daripada pas dikenyot pun sakit ya bun ya. Sakit awal-awal perih sakit banget rasanya. Ya udah akhirnya saya pumping dan finally saya eksklusif pumping sampai 1 bulan. Kendala pertama itu asinya nggak keluar, tapi alhamdulillahnya keluar karena ya saya terus-terusan pumping dan mindset saya juga pasti asi saya bisa keluar. Akhirnya alhamdulillah keluar, eksklusif pumping selama 1 bulan. Yang kedua kendalanya alat pumpingnya. Kadang itu ada katup yang di pumping itu sobek, jadi itu bikin pumpingnya tuh nggak maksimal. Sebenarnya udah payudaranya udah penuh, tapi kok keluarnya cuma sedikit ya, karena ada katupnya sobek atau pumping elektriknya yang udah nggak terlalu berfungsi gitu, itu juga bisa. Terus kendala saya juga pada saat payudara itu penuh, rasanya itu penuh, tapi pas di pumping keluarnya dikit, tapi sakit rasanya. Ternyata ini ya bun ya, pada saat payudara itu penuh, kita tuh nggak boleh terlambat untuk pumping atau DBF. Jadi pada saat kita terlambat pumping atau DBF, katanya ada satu protein inhibitor yang fungsinya itu kayak nge-freeze ASI kita kalau kayak nyetep. Oh, dia bete, nggak dikeluarin. Dia bete. Baperan. Asinya protein inhibitornya keluar. Saya akan menyetep pengeluaran ASI saat ini. Jadi itu makanya kalau pas pumping pada saat payudaranya tuh penuh itu tuh nggak maksimal karena protein inhibitornya tuh bekerja untuk menghalangi itu ya. Oke, tapi kayak gitu emang ada Mbak Eva? Iya benar ada. Jadi jangan sampai benar-benar kita itu posisi payudara udah penuh banget baru kita pumping atau kita susukan. Gitu. Jadi nanti itu bisa mengakibatkan penyumbatan seperti tadi ya Mbak ya. Penyumbatan, terus nanti kalau tidak maksimal itu bisa mengakibatkan namanya mastitis. Itu penyumbatan pada payudara disertai dengan demam atau nanti mengarah bisa ke infeksi seperti itu. Tapi kalau dari Mbak Desi sendiri mengatasi hal-hal seperti itu gimana? Kalau yang itu sih saya tetap di BF ke baby, terus tetap di pumping juga. Saya tuh pernah sampai pumping itu karena pas istilahnya apa ya, mentang-mentang itu ya, mentang keluar. Ini kan ada butuh ya. Sampai sakit itu tuh saya tahan. Jadi sampai saya tuh bisa pumping sampai 2 jam pada saat itu. Terus dan saya tuh pakai ASI booster juga. Terus sama minumnya sehari biasanya 2 liter, saya 3 liter. Kembung. Demi anak ya. Oke, luar biasa. Berarti pumping itu bisa dijadikan salah satu metode untuk apa ya namanya, biar asinya itu bisa keluar gitu ya? Iya bisa. Yang penting istiqomah. Iya. Maksudnya jangan cuma sekali tok terus nyerah gitu. Benar. Karena Mbak Desi pun juga lama ya, 1 bulan pertama dan yang penting istiqomah. Keep istiqomah ya. Kuncinya itu ternyata. Nah, yang namanya itu kan teknologi ya, pumping itu termasuk teknologi. Yang namanya teknologi pasti ada keuntungan dan juga ada resikonya. Nah, kalau ngobrol soal keuntungan dan resiko, apa aja nih Mbak Eva? Keuntungannya sendiri. Keuntungannya untuk dulu. Pumping sebenarnya kan ada beberapa bayi kan ini keuntungannya ya. Mohon maaf kan ada yang juga ada kelainan bibir sumbing seperti itu. Nah itu kan bisa kita, jadi kan nggak bisa ngenyot langsung. Nah itu bisa dipumping dari ibunya, kemudian diberikan bisa menggunakan pipet ataupun menggunakan sendok, itu juga bisa. Terus bagi ibu yang berkarir seperti Mbak Desi ini juga
kan bermanfaat ya. Jadi pas kerja bisa pumping, tapi kerugiannya ada juga. Ini yang saya alami juga ini, sedikit sharing. Pada saat itu kan saya pumping, DBF juga pumping, kemudian saya tinggal kerja itu dikasih dot. Tetap maksudnya tetap ASI, cuma dikasih dot. Diminumkan pakai dot. Setelah itu berlangsung seminggu masih aman, 2 minggu aman, 3 minggu dia penolakan. Lupa sama puting. Bingung puting. Yes. Nah, itu loh. Karena melo. teksturnya sendiri juga beda ya. Padahal saya pas itu udah beli yang dot yang menurut saya itu udah sesuai payudara. Puting 12 ya. Sama. Mbak yang mirip Seperti ini. Tapi setelah 3 minggu berlangsung, wah dia udah bingung puting. Terus wah gimana ya caranya? Nah itu benar-benar saya harus tega, maksudnya kalau dia nggak, maksudnya tak kasih PDKT dulu sih, PDKT karena jadi kan kayak awal ngajarin ya. Jadi itu sih sebenarnya yang resiko yang paling biasanya ditemui ibu-ibu yang pumping sih itu, dia bingung putingnya itu bikin melo banget. Karena nanti kan kalau dia nggak dikenyat juga kan nanti asinya bisa berkurang, frekuensi. Jadinya harus, jadi tetap tak pumping, tak stop dulu. Terus PDKT lagi sama si puting, istiqomah pakai itu. Terus yang orang ketiga si dot ini tak buang dulu. Kembali ke awal dulu ya. Benar-benar. Baru itu setelah itu tak stop dotnya, saya pakai pipet. Pakai pipet. Dikit-dikit pakai pipet, terus tak juga pakai sendok. Tipsnya itu sih. Oke. Yang paling pusing sih itu, ibu-ibu pasti mengalaminya. Bingung. Mbak Desi juga gitu. Maksudnya El sempat karena kan pagi DBF ya. Terus ntar siangnya pakai dot kan pasti kan. Pumping kayak pas gitu. Kerja. Pas kerja. Itu sempet El bingung nggak? Pagi kayaknya teksturnya oke Gini aja ya. Oh siang beda ya. Iya kalau dulu ini sih nggak mau dot sama sekali. Sama kayak Mbak Eva juga udah beli dot yang menurut kita salah ya. Sama L-nya nggak mau, tapi ya tetap kan kalau saya tinggal kerja kan sama suami saya, kalau nggak sama ibu saya itu tetap mau nggak mau tetap harus didotin ke L. Tapi pada saat L benar-benar nggak mau ngedot, saya pulang ke rumah aja. Tapi tetap didotkan ke L. Tapi alhamdulillah karena dia nggak mau dot di awal-awal, tapi umur 7 bulan, 8 bulan dia udah bisa minum pakai sedotan. Jadi berarti es teh udah bisa. Soalnya karena ini dia nggak suka aja itu kayaknya teksturnya ya. Kalau pakai sedotan, lu kok mau? Pakai sedotan malah mau. Sedotan mau, tapi sedotan yang ini ya kayak yang udah zaman sekarang itu kan yang sedotan ditempelin di dot yang ada gitu. Gitu. Berarti kalau disedot walaupun susunya di gelas gitu dia bisa kan? Bisa. Sedot gitu. Bisa. Luar biasa ya. Bayinya mandiri banget. Mandiri banget. Oke, ternyata itu ya. Lagi-lagi ke kreativitas seorang ibu itu harus diperlukan. Berbagai cara dilakukan. Benar. Karena kadang sama-sama wanitanya sama-sama seorang ibu, tapi kan kondisi anak itu kadang beda-beda kan. Ada yang gampang pakai dot pakai ASI langsung kayak gitu kan. Ternyata itulah perlunya kita belajar ya sebagai wanita ya. Never stop learning kalau jadi cewek itu. Nah, kalau pumping itu kan disimpan ya berarti Mbak Desi, Mbak Eva ya. Iya, benar. Kalau teknik yang digunakan Mbak Desi sendiri selama menyimpan ASI itu gimana? Kalau saya sendiri sih AC untuk suhu ruang itu kan bertahan maksimal sampai 4 jam. Kalau di chiller di kulkas bertahan sampai 4 hari. Kalau di freezer, ini khusus freezer yang ini ya, kulkas 2 pintu ya. Kulkas 2 pintu itu bertahan sampai 3 bulan. Kalau yang freezer yang 1 pintu itu kayaknya nggak sampai 1 bulan. Terus AC yang untuk yang di deep freezer kayak freezer yang di frozen food itu Mbak, itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Jadi ASI yang saya simpen untuk L biasanya yang di chiller yang bertahan sampai 4 hari itu yang fresh gitu. Nanti sisanya dinaikkan ke freezer gitu, disimpan lagi. Luar biasa. Tapi itu kan metode yang digunakan Mbak Desi seperti itu ya. Tapi ada yang lain nggak yang bisa digunakan untuk menyimpan ASI dari pumping ini? Kalau garis besar sih sama, seperti itu.
Kemudian kalau yang penting kalau setelah menyusui itu kan harusnya diciler dulu. Kadang ada kesalahan ibu-ibu itu dari habis pumping langsung dimasukkan ke freezer. Freezer, oke. Nah, itu sebenarnya salah. Oh, kurang jadi harus tepat. diciler dulu. Kurang tepat. Jadi berarti harus perubahan suhunya harus bertahap iya, ya. Bun, biar nggak iya, kagok. Biar asinya nggak kagok. Apa nih kok tiba-tiba gitu? Langsung pukul. Jadi setelah pumping bagusnya diciler dulu maksimal 4 hari. 3 hari kira-kira oh ini AC-nya masih kok yang ini. Yang ini berarti kan bisa ditaruh di freezer. Gitu. Jadi jangan langsung dari kita pumping langsung kita taruh freezer. Iya. Itu nanti merusak komponen-komponennya. Seperti itu sih gitu. tipsnya. Iya. Wah, luar biasa. Tapi perlu dikasih tanggal gitu nggak sih? Yo, Iya. Ibun. Perlu tanggal. Oke. Apa saja yang harus dituliskan? Informasi apa saja? Biasanya. Biasanya sih itu ya tanggalnya. Kalau saya dulu tanggal sama jam, tanggal jam. Yang penting sih itu. Terus juga kita harus memastikan jangan sampai yang kita taruh duluan kita ambil belakangan. Jadi kita harus mikir yang keluar sama masuk. First in first out. Yes, Gitu. kayak Oke. kayak kita stok obat kayak gitu. Yang penting sih itu. Terus juga kesesuaian dari tempatnya juga. Tempatnya kan ada yang botol. Botol itu harus yang penting tertutup untuk anunya. Apa ya ini? Oh ya, tutup Kemasannya. ya, tertutup. Oke. Ada juga yang apa, Mbak? Ya, jenengan pakainya Yang yang botol plastik. atau yang ini? Yang plastik. heeh. Itu juga bisa. Oke, sama saja yang penting tertutup Sama ya, saja. steril lah Steril. ya. Oh, oke, luar biasa. Ternyata kita itu harus memantau kulkas ya. Benar. Soalnya AC itu kalau di kulkas itu nggak boleh sama ini ya yang bau-baunya menyengat makanya. benar. Jadi kalau saya tuh AC di rumah itu saya jadikan satu di kontainer. Jadi sendiri gitu di kontainer. Masih ditutup Khusus, lagi masih ya. ditutup lagi, heeh. Oke, Bagusnya sih Jadi gitu. satu. Barangkali ASI kecampur durian kan? Oh, Ini ada varian durian. Varian durian. Oke, berarti ibu-ibu tuh harus kreatif, harus rajin, Bener. harus telaten. Oh, luar biasa sekali. Jadi ibu tuh seperti itu ya. Oh, iya. Nah, tadi kan sudah sharing banyak nih Mbak Desi dan juga Mbak Eva. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Eva. Misalkan nih di luar sana ada ibu yang mungkin sampai saat ini terkendala asinya nggak bisa keluar atau keluar cuma sedikit. Ada nggak sih terapi yang bisa dilakukan atau mungkin usaha-usaha lain? Oke. Untuk usaha-usahanya yang pertama seperti tadi ASI booster juga bisa. Kemudian juga namanya acupressure yang khusus laktasi ada. Nah, itu biasanya sudah bersertifikat khusus ada. Kemudian juga kita nanti bisa konsul di konselor laktasi. Itu juga bersertifikat. Biasanya sih kebanyakan ibu-ibu bidan. Biasanya konsulnya ke bidan gitu biasanya yang sudah bersertifikat konselor laktasi. Karena tidak semua, maksudnya kadang ada yang pahamnya hanya separuh. Nah, kayak konselor ASI kan berarti kan sudah terbukti punya sertifikatnya. Seperti itu. Oke, wah luar biasa ya. Ternyata berarti semua permasalahan itu sebenarnya ada jalan keluar. Ada. Pokoknya jangan pernah menyerah gitu aja, apalagi kalau demi anak ya. Ya benar. Nah, Mbak Desi nih, Mbak Desi kan kerja ya. Nah, itu kayak saya kayaknya kalau lihat Mbak Desi tuh setiap jam sekian itu pumping ya, gitu. Nanti mau saya kasih kontak di depan ruangan. Nah, kalau Mbak Desi nih selama memberikan ASI dengan pumping itu apakah apa ya? Hasilnya itu sama dengan yang dikeluarkan pakai alat atau dengan yang DBF itu sama nggak sih? Kalau sama enggaknya sih Ya nggak tahu ya kan DBF kan. iya. dia semalam berapa? Tapi setahu saya bayi itu bisa mengosongkan payudara sampai 67% kalau nggak salah. Jadi biasanya kalau dulu saya pumping itu karena bayi cuma bisa minum 67% dari ASI kita, makanya saya setelah DBF pasti pumping. Ada sisanya ya, Karena untuk 3-3. karena untuk mempertahankan produksi ASI saya gitu. Oke. Misal payudara itu nggak kosong, apakah ASI itu bisa memproduksi lagi atau produksinya ASI ini tiap nunggu si payudaranya kosong dia baru keisi Enggak gitu? sih. Enggak ya? Dia keisi terus sih. Oh, dia keisi Yang penting itu tadi kenyotannya adik. Yang penting kan kenyotannya adik itu, kenyotan itu yang merangsang si hormon prolaktin sama oksitosin itu yang memproduksi ASI. Kenapa? Kadang kan ada tuh yang di pumping tok
sebulan langsung seret ya Mbak. Ya itu Iya, karena eksklusif banget. karena itu si doi itu kan nggak dikenyot sama baby. Sedangkan untuk merangsang si hormon ini harus ada kenyotan si baby. Ya, aku juga ngerasain Kan, sih, soalnya 1 bulan pertama aku eksklusif pumping. eksklusif. Jadi ya keluarnya biasa aja gitu. Setelah DBF plus pumping langsung mengucur banyak, deras. sampai gumoh Bun. Adik mohon kerjasamanya. Oke. Saya belajar banyak di sini. Pokoknya ilmunya udah dapet, tinggal tekniknya kapan. Luar biasa sekali. Tapi Mbak Desi tetap kalau misalkan ketemu sama L juga tetap DBF ya? Tetap. Nggak pakai pumping. Enggak. Pumping hanya saat di kantor aja. Kalau sekarang pas saat di kantor aja, kalau di rumah langsung DBF terus. Oke, luar biasa. Nah, aduh, ternyata jadi ibu itu harus belajar banyak, guys. Oke, Mbak Eva sama Mbak Desi ini ada nggak pesan-pesan buat mungkin teman-teman ibu seperjuangan di luar sana? Mbak Eva dulu deh. Oke, gini pesannya, kita merawat payudara itu, jadi semua itu harus terprepare dari awal. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba, ya kan? Kayak orang lomba itu kan mesti ada latihannya dulu nih. Jadi kita harus treatment dari awal. Untuk ibu-ibu yang hamil 36 minggu atau 9 bulan lah. 9 bulan itu kan 37 minggu itu udah cukup bulan. Nah, di 37 minggu itu bisa kita melakukan namanya perawatan payudara. Yang penting itu kita harus aware dulu. Oh iya, payudara aku tuh modelnya kayak gimana ya? Putingnya kayak gimana ya? Terus areolanya itu udah bersih atau belum ya? Kayaknya udah siap belum ya buat disusukan ke AD. Nah, itu harus aware dulu dari awal. Jadi kita lihat dulu, oh puting saya ternyata datar ya Bun. Kalau ibu-ibu muda kan, oh biasanya diapain ya? Biasanya kan browsing-browsing nih. Kemudian itu biasanya dapatnya yang disedot pakai sepet. Pakai sepet. Yo ibu. Yang masih mendalam itu pada disepati di rumah sakit saya kasih. Jadi tapi bagusnya di usia yang udah cukup bulan ya. Tidak dianjurkan yang kurang dari cukup bulan. Dikarenakan nanti juga bisa memicu oksitosin atau kontraksi. Itu disedot. Jadi kayak pipet sepet itu. Sepet itu yang 5 cc. Itu kemudian dipotong. Dari awalnya itu 3 sampai 4 cm. Terus dipotong. Terus kalau saya ini pengalaman pribadi ya. Itu kemudian payudaranya itu kalau saya dulu tak kasih kayak VCO itu. Minyak kelapa. Terus kemudian tak sedot. Saya itu produksi ASI kan dari 8 bulan itu udah keluar ASI saya. Jadi pas itu anak pertama ya. Jadi pas 9 bulan tak sedot pakai sepet itu ya keluar ASInya. Itu. Terus itu dikemanain ini? Tabuang. Apa? Tabuang. ASInya. Dibuang. Nah, itu tak buang. Dicoba emang. Cuma dikit ya. Masih cuma dikit terus. Itu saya berlangsung sampai ya itu. Saya pas melahirkan itu. Jadi terus kemudian juga membersihkan payudara itu yang penting. Kadang mohon maaf ada yang areolanya atau ada yang putingnya itu kayak berkerak hitam gitu kan. Ada kan hormonal kadang-kadang ibu hamil seperti bolot saya bolot sih ya. Iya. Oke. Itu dibersihkan dulu sebaiknya. Jadi pada saat nanti menyusui itu kan nanti nggak bikin lecet juga Bu. Kadang kan bikin lecetnya. Kadang ibu juga itu lecet. Pada ibu saat menyusui awal itu sebenarnya dibilang lumrah sih nggak lumrah juga. Tapi kebanyakan sih seperti itu karena apa kurang persiapan dari awal seperti itu. Kalau pas lecet sih sebenarnya harus wajib juga tetap diminumkan. Jadi kan kadang ada ibu-ibu pertama yang udah lecet terus nyerah. Harus tetap istiqomah ya. Kuncinya itu sih. Istiqomah tetap harus diminumkan seperti itu. Kemudian juga kayak kalau saya pribadi dulu itu setiap 2 jam sekali itu tak breast care. Jadi kan dipijat ya berarti. Dipijat. Aduh aku tak praktek nih tomalan. Jadi dipijat terus nanti kalau pas kenceng banget itu saya kompres pakai handuk hangat. Jadi biar peredaran darahnya kan juga lancar. Itu sih kiat-kiatnya. Jadi yang pertama penting aware dulu pada diri sendiri. Oh kiranya ini seperti apa ya? Jadi kita tidak ujuk-ujuk kadang kan kok Mbak Nen menyusui angel ya. Sebenarnya sih nggak angel kalau kita belajar dari awal. Istiqomah itu sih kuncinya itu. Jadi kita aware dulu pada diri sendiri begitu. Biasanya kalau anak pertama tuh masih sering giat-giatnya belajar nggak sih? Benar-benar. Kayak Mbak Eva kan juga anak pertama, Mbak Desi anak pertama pasti belajar terus gitu kan.
Oke, ternyata itu juga bisa melatih awareness terhadap diri kita sendiri kan. Makanya kok bidan-bidan di rumah sakit itu kadang kalau asinya ibu itu belum keluar itu kadang sampai kayak nggak marah-marah sih, kayak gimana sih kok nggak ada persiapan gitu. Sebenarnya itu bener ya, memberitahu gitu loh, bener itu nggak yang mereka galak, tapi harusnya kita yang oh iya kan aku belum persiapan ya, harusnya aku kayak gini gitu. Oke, berarti mau menyusui pun juga tidak hanya mempersiapkan untuk kelahiran si baby, tapi juga untuk keluarnya ASI itu sendiri ya. Terus ada juga nanti kita bisa tambah acropressor tadi ya Mbak ya. Nah itu menurut saya sih ampuh juga sih. Jadi kadang ada yang sampai yang benar-benar penyumbatan, terus itu bisa di acropressor. Itu efektif. Oke, luar biasa. Kalau dulu sih suami saya ini sih, jadi mijet mijet laktasi sendiri. Kan saya nggak bisa nih gini-gini kan nggak enak nih ya. Jadi malah suami gimana nih? Minta tolong suami buat pijat laktasi. Maksudnya dia juga belajar pijat laktasi. Oh gini-gini gitu. Nanti kalau udah selesai biasanya disiram pakai air hangat pas mandi gitu kan, enak banget. Nanti biar lancar lagi asinya gitu. Oke, berarti peran suami sangat dibutuhkan. Gelayan suami kan. Ayah nanti ya. Saya mau modus siapa ya? Oke, berarti untuk para suami-suami ini jangan biarkan istri kalian berjuang sendiri ya. Benar. Kan banyak bareng. Masa ributnya cuma ibunya aja. Ayah nanti. Oh, seperti itu. Terus dari Mbak Desi ada yang mau disampaikan nggak sebagai pejuang ASI? Untuk ibu pintar yang ada di luar sana, kalau dari aku sih yakin aja ya, untuk setiap ibu-ibu yang melahirkan itu pasti Allah itu kasih aliran ASI juga buat para ibu-ibu yang melahirkan. Jadi kita harus ikhtiar, harus berusaha. Maksudnya kan sekarang itu kan nggak harus, kalau misalnya kita mau cari ilmu kan nggak harus ini ya, apa-apa konsul ke dokter. Sekarang tuh ilmu tuh banyak banget gitu loh, dari TikTok, dari Google banyak banget gitu loh. Jadi itu kita ikhtiarnya kan dari berbagai cara gitu loh. Pokoknya kita harus berusaha, kalau yakin aja kalau ASI kita tuh bakal keluar gitu loh. Karena positif thinking itu afirmasi ya Bu, afirmasi ya. Bener banget. Terus kalau misalnya udah delalah ya udah ikhtiar berbagai cara, yang kita hasilkan juga segitu ataupun nggak keluar, ya udah kita udah lakukan yang terbaik untuk anak kita kok. Jadi nggak usah khawatir, kita berjuang bersama-sama. Yang kita lakukan untuk anak kita itu pasti yang terbaik. Pasti. Terus. Karena tidak ada ibu yang tidak mencintai anaknya. Bagaimanapun juga seorang ibu itu tetap akan berjuang untuk anaknya. Ngeri banget kan gue. Kalian ibu. Amin. Ntar kalau saya punya anak sharing lagi ya. Benar. Nanti WA aja ya Mbak. Luar biasa sekali. Dan di klinik kandungan PMI bisa ya melakukan konsultasi mengenai laktasi seperti itu? Bisa. Itu biasanya udah banyak sih, beberapa pasien kan juga banyak udah melahirkan. Biasanya juga konsultasi di kami, bagaimana cara produksi ASINya, kemudian bagaimana kiat-kiatnya. Terus kita sebelumnya biasanya sih dokter Galuh juga sudah memberitahu di awal kalau nanti juga proses menyusui seperti ini biasanya beliau sudah menyampaikan seperti itu. Oke, karena klinik PMI ini kan ada kebidanan dan kandungan. Ya, benar sekali. Semua masalah kebidanan juga bisa ya dikonsulkan di situ ya. Nanti ketemu dengan bidan Eva. Baik, luar biasa sekali ibu-ibu pintar. Pagi hari ini saya dapat ilmu banyak. Saya rasa nggak cuma saya sih, buat yang nonton pun dapat ilmu banyak, bapak-bapak juga dapat ilmu. Oke, pokoknya gitu aja. Kalau ada keluhan mengenai kebidanan kandungan bisa langsung datang ke klinik kebidanan kandungan PMI Surakarta ya. Oke, terima kasih Mbak Eva, Mbak Desi buat sharingnya, luar biasa sekali. Sampai jumpa di episode Japri selanjutnya. Dadah.